karena atas nikmatnya kita sempat hadir di tempat ini. Salam beserta salam kami dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum pada pagi hari ini. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Vita Ibni Febriani, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Sri Wildayani dengan NIK A221-24032 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 1 pada pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya. Baik, kepada 3 rekan saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan nama beserta nimnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dengan NIM A22-1240-10. Saya sebagai Nurten. Baik, semuanya perkenalan, saya Atila Ramdhani dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memperkenalkan diri. Adapun materi yang akan dibawakan oleh kelompok 1 yaitu dengan judul Ruang Lingkup Sejarah dan Perkembangan Biologi secara umum. Tidak ada yang dulu itu ya, mungkin yang sorotan besar itu. Semuanya bisa diganti. Oh, yang sudah tidak usah berarti, langsung dipakai. Boleh langsung dilanjut, Abdul Malik bisa dulu. Silakan, nanti saya pakai. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan materi mengenai hasil makalah yang kelompok kami kerjakan mengenai ruang lingkup biologi dengan sejarah dan perkembangan biologi. Saya akan menjelaskan mengenai bagian A dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi. Mungkin teman-teman sudah tahu ruang lingkup biologi itu apa. Ruang lingkup biologi itu adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan karena di dalamnya kita mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, tentu dari situ awal banyak alasan mengapa kita harus mempelajari yang namanya ruang lingkup biologi. Salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari ruang lingkup biologi itu agar kita lebih bijak terhadap lingkungan dan bisa memahami diri kita dengan virus. Menjaga lingkungan dari sumber daya alam. Terus juga dikatakan bahwa bisa memahami diri kita dengan kehidupan yang seperti kita. Maksudnya di sini kita bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, seperti dengan tumbuhan. Kita berinteraksi dengan tumbuhan dan tumbuhan bisa menunjukkan kondisi dari kita ya. Seperti itu. Terus manfaat ruang biologi itu sendiri adalah sebagai manfaat biologi itu banyak teman-teman dalam berbagai bidang juga, tapi
kimia yang menghasilkan karbon atau oksigen. Kan karbon dan oksigen itu akan menggunakan. Terus dia masuk ke yang kedua, contoh kita coba-coba ilmu biologi. Saya ambil dua cabang biologi. Yang pertama biologi, yang kedua tautannya saya bisa lihat. Zoologi adalah satu ilmu biologi yang pelajari tentang hewan, ya itu pasti tanggungan kan, termasuk struktur, fungsi, evolusi, distribusi dan klasifikasi mereka. Sebagai salah satu disiplin ilmu, maksudnya disiplin ilmu di sini adalah dia adalah ilmu tentang hewan, tentang topik yang banyak penelitian di bidangnya gitu kan. Kan zoologi itu banyak bidangnya seperti mamalia, burung, gitu kan. Terus juga dan multidisipliner, maksudnya multidisipliner sini yang menggunakan zoologi sebagai alat untuk pemecahan masalah atau untuk fenomena itu lah, pemecahan masalah maksudnya itu. Dia menggunakan zoologi ini, dia penelitiannya itu zoologi ini bagaimana bisa hewan ini bertahan di lingkungan, ya kan? Terus ada lagi sebagai mencakup berbagai disiplin kayak tadi mamalia, hewan, dan banyak jenis lain yang masing-masing memiliki fokus dan metode penelitian sendiri. Ya. Terus sama ke struktur dan fungsi hewan. Sama seperti fungsi hewan karena itu kan ada yang kita pelajari paling awal kalau kita belajar tentang tumbuhan dan hewan. Terus juga struktur dan fungsi hewan itu melibatkan anatomi dan hewan. Anatomi kita masuk belajar tentang struktur organ dan fisiologi hewan. Fisiologi itu kan sebagai biologi tentang kehidupan. Termasuk bagaimana organ-organ hewan berfungsi secara keseluruhan. Nah, ini kan. Misalnya tadi tentang sistem perdarahan itu salah satu contoh fisiologi hewan kan cara ilmu biologi tentang sistem kehidupan. Salah satu sistemnya itu tentang ini sistem peredaran darah. Bagaimana darah di dalam dalam tubuh kan bisa dipompa oleh jantung kan. Terus juga mempelajari tentang bagaimana oksigen didistribusikan ke berbagai jaringan kayak lewat paru kan. Terus dan salah satu oke, langsung kita ke contoh ilmuwan. Salah satu saya kasih contoh ilmuwan yang meneliti tentang zoologi. Salah satu contohnya ilmuwan yang mempelajari fungsi organ tubuh dan homeostasis. Homeostasis itu adalah bagaimana cara makhluk hidup mempertahankan menggunakan tubuh mereka untuk bertahan di lingkungan. Terus langsung ke botani. Botani adalah cabang ilmu biologi yang belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan termasuk struktur, fungsi, evolusi, dan klasifikasi mereka. Disiplin ini mencakup berbagai aspek dari berbagai kehidupan, dari anatomi dan fisiologi hingga ekologi dan genetika. Kembali lagi kita belajar tentang anatomi, fisiologi, ekologi, dan genetika. Terus struktur dan fungsi tumbuhan. Tadi tentang struktur dan fungsi tumbuhan mencakup berbagai aspek anatomi dan fisiologi. Ini termasuk tadi tentang jaringan tumbuhan, organ-organ seperti akar, batang, dan daun, serta proses-proses seperti fotosintesis, respirasi, dan transportasi air dan nutrisi.
biologi modern. Nah, kalau biologi modern dikenal sebagai genetika modern karena ya ilmuannya terkenal adalah memang genetika tentang pewarisan sifat. Gregor Mendel dikenal sebagai bapak genetika modern karena mereka kemudian mengenal pewarisan sifat karena seperti itu. Nanti materi selanjutnya dijelaskan oleh tentang sejarah perkembangan biologi. Biologi adalah seni klasik yang terinspirasi oleh kata Yunani bios, kehidupan, dan akhiran media, studi tentang. Meskipun biologi dalam bentuknya yang modern merupakan perkembangan yang relatif baru, namun ilmu yang berkaitan dan termasuk di dalamnya telah dipelajari sejak zaman dahulu kala. Biologi mulai berkembang dengan cepat seiring dengan perbaikan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Saat itulah para ilmuwan menemukan spermatozoa, bakteri, infusoria, serta keragaman kehidupan mikroskopis. Kemajuan mikroskop juga berdampak besar pada pemikiran biologi itu sendiri. Pada awal abad ke-19, sejumlah ahli biologi menunjukkan betapa pentingnya sel. Pada tahun 1838 dan 1839, Slater dan Sturgeon mulai mengungkapkan gagasan bahwa unit dasar organisme adalah sel dan bahwa setiap sel mempunyai semua ciri-ciri kehidupan. Meskipun mereka menentang gagasan bahwa semua sel berasal dari tambahan sel lain, namun berkat karya Robert Kennel dan Rudolf Virchow pada tahun 1860-an, sebagian besar ahli biologi menerima ketiga prinsip yang kemudian dikenal sebagai teori sel. Pada tahun 1990-an dan awal 1950-an, perkembangan menunjukkan DNA sebagai komponen kromosom yang menampung gen. Fokus pada organisme model baru seperti virus dan bakteri. Bersamaan dengan kemajuan struktur helix ganda DNA pada tahun 1953, menandai transisi ke era genetika molekuler. Sejak tahun 1960-an hingga saat ini, biologi telah diperluas ke bidang molekuler. Teori genetik dipercayakan oleh Carl Robin, Orana, Robert W. Halley, dan Marshall Warren Lambert setelah DNA diketahui mengandung kodon. Terakhir, proyek genom manusia diluncurkan pada tahun 1990 dengan tujuan menetapkan genom manusia secara umum. Proyek genom manusia adalah langkah pertama dalam upaya global untuk menggabungkan akumulasi pengetahuan biologi ke dalam definisi fungsional dan molekuler dari tubuh manusia dan tubuh organisme lain. Boleh kesimpulannya nanti pada saat mau ditutup ya. Boleh silakan dulu. Kiranya itu saja. Baik, terima kasih kepada
Nah, pertanyaannya saja moderator. Saya. Buat ya. Pertama. Si adik-adik, ini bukan apa namanya rebut-rebutan ya. Jadi moderator bisa kasih kuasa sendiri. Nanti diacak saja siapa 6 orang yang bertanya karena masih ada beberapa pertemuan lagi. Ya, karena kita nanti selesai di jam 9:10 adik-adik. Jadi kalau semuanya yang bertanya tidak akan bisa tercover. Boleh 6 dibagi-bagi. Baik, untuk sesi tanya jawab itu dibagi 2 sesi. Jadi totalnya ada 6 orang, di sesi pertama 3 orang. Nah, karena kita berkelompok, jadi bisa satu kelompok itu 1 orang saja. Nah, silahkan dibuka Tunjuk 1 orang, habis itu suruh dia untuk ini bertanya, habis itu nanti ditulis sama notulen, lanjut lagi 2 1 3 1 langsung begitu saja. Baik, untuk kelompok 5, Tiga. kelompok 3, untuk teman-teman yang lain 3 orang untuk memberikan pertanyaannya di sesi kedua. Baik, untuk 3 orang tersebut silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. 1 orang mana tadi tunjuk boleh berdiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dari kelompok 5 atas nama Dr. Yani dengan NIM A2212458. Baik, pertanyaan saya untuk kelompok 1. Bagaimana peranan biologi terhadap kehidupan manusia dan mengapa biologi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari? Coba kalian berikan contohnya. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh pertanyaannya nanti ditulis di WA group, silakan. Baik, untuk pertanyaan kedua silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Ini adalah 112.110 dari kelompok 3. Baik, jadi pertanyaanku adalah unit dasar organisme adalah sel dan bahwa setiap sel mempunyai semua ciri-ciri kehidupan. Meskipun mereka menentang gagasan bahwa semua sel berasal dari bahan sel lain. Namun, berkat karya Robert Fermat dan Modul Pearsall pada tahun 1860-an, sebagian besar ahli biologi menerima ketiga prinsip yang kemudian dikenal sebagai teori sel. Nah, pertanyaan itu, dari sebagian besar ahli biologi ini menerima ketiga prinsip. Nah, prinsip apa yang mereka terima pada saat itu? Boleh nanti dijawab saja. Silakan pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizky dengan NIM A2212410. Saya dari kelompok 10. Pertanyaan saya, Apa saja sih penemuan penting dalam biologi yang dapat mengubah manusia tentang kehidupan?
Gimana Pak materi? Silakan bisa dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Pertanyaannya, penemuan penting dalam biologi. Apa saja penemuan penting dalam biologi yang dapat mengubah materi tentang kehidupan atau dapat saling berbagi pengalaman pribadi mengenai pembahasan yang disampaikan? Menurut kami, penemuan penting dalam biologi yang mengubah pandangan manusia tentang kehidupan. Ada banyak penemuan penting dalam biologi yang telah mengubah cara kita memahami kehidupan. Contohnya, 1. Teori sel. Penemuan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel merupakan evolusi dalam biologi. Teori ini memberikan dasar untuk memahami struktur dan fungsi makhluk hidup serta bagaimana mereka berkembang biak. 2. Teori evolusi. Teori evolusi Darwin menjelaskan bagaimana spesies berevolusi dari waktu ke waktu melalui seleksi alam. Teori ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman kehidupan di bumi dan hubungan antara spesies. 3. Genetika. Penemuan DNA sebagai bahan genetika dan pemahaman tentang bagaimana gen diwariskan telah membuka jalan untuk memahami penyakit genetik, mengembangkan terapi gen, dan bahkan manipulasi genetika organisme. 4. Mikrobiologi. Penemuan mikroorganisme dan peran mereka dalam penyakit dan kesehatan telah mengubah cara kita memahami kesamaan mereka dan lingkungan. Yang kelima, bioteknologi. Perkembangan bioteknologi seperti rekayasa genetika dan terapi sel telah membuka peluang baru untuk mengatasi penyakit, meningkatkan produksi pangan, dan bahkan menciptakan bentuk kehidupan baru. 6. Neurobiologi. Penemuan tentang otak dan sistem saraf telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia, kesadaran, dan penyakit mental. 7. Ekologi. Pemahaman tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya telah membantu kita memahami dampak manusia terhadap lingkungan dan pentingnya konservasi. 8. Biologi molekuler. Penemuan tentang struktur dan fungsi molekul dalam sel telah membuka jalan untuk memahami proses kehidupan pada tingkat yang lebih mendalam. Penemuan-penemuan ini telah mengubah cara kita memahami kehidupan dan membuka jalan untuk kemajuan ilmiah dan teknologi yang luar biasa. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada materi. Apakah kelompok 10 sudah paham dan puas dengan jawabannya yang diberikan oleh materi? Baik, untuk pertanyaan siapa tahu ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya mengajak materi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tadi pertanyaannya yang kedua siapa tadi yang bertanya? Yang bertanya yang tadi yang apa namanya yang dijawab oleh pemateri tadi pertanyaannya siapa? Ya tadi sudah paham. Sudah. Oke. Lanjut. Pertanyaannya siapa lagi?
juga. Baik untuk siswa. 3 orang saja. Yang lain yang menjawab menambahkan. Aduh, adik-adik, ini bukan unjuk rasa. Jadi silakan moderator pilih. Boleh. 1 orang silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan ibu dan teman-teman, nama saya adalah Febrianti dengan NIM A22124083 dari kelompok 9. Nah, jadi di sini kan tadi sudah dijelaskan mengenai manfaat biologi sebagai ilmu pengetahuan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terus tadi juga sudah dijelaskan contoh-contohnya kan. Contoh-contohnya ada dalam dunia medis, contohnya bidang kedokteran, kasus antibiotik yang disebabkan oleh bakteri. Nah, jadi di sini bagaimana kalau misalnya saya mengambil kasus perubahan iklim, contohnya kerusakan lingkungan. Nah, jadi kira-kira bagaimana ilmu biologi ini bisa memperbaiki atau setidaknya mengurangi kerusakan iklim tadi? Baik, mohon dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketua dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca tadi dari makalahnya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sabila dengan status A2124/9. Baiklah, tadi sempat saya baca-baca di makalahnya tentang sejarah biologi. Nah, di sini ada saya baca biologi mulai berkembang cepat seiring dengan perbaikan didasar oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara ilmuwan sebelumnya mengembangkan biologi sebelum adanya perbaikan mikroskop? Bagaimana cara ilmuwan sebelumnya mengembangkan biologi sebelum adanya perbaikan mikroskop? Baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 12. Kelompok Jadi kan tadi ada juga di sini membahas tentang sel. Sel ini ada banyak, termasuk yang fungsinya sel darah putih. Seperti yang kita ketahui bahwa sel darah putih ini bermanfaat untuk melawan penyakit dan juga menciptakan antibodi untuk melawan virus, ganas dan juga bakteri. Jadi pertanyaannya, mengapa sel darah putih kurang mampu melawan COVID-19 atau COVID-19? Sekian, terima kasih. Saya kirim itu. baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya. Saya beri kesempatan untuk pemateri untuk mendiskusikan pertanyaannya dan kemudian menyampaikan jawaban. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrianti. Pertanyaannya, bagaimana cara ilmu biologi bisa memperbaiki atau setidaknya mengurangi dampak perubahan iklim? Ilmu biologi itu kan kita dalam lingkungan, makanya kita menjaga lingkungan. Misalnya kita mengolah sampah, supaya jadi kita mengolah sampah dan mengolah sampah atau kita bisa melakukan penghijauan supaya tidak terjadi yang namanya kerusakan ekosistem kan? Nah, kurang lebih itu sih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Apakah kelompok 9 sudah paham dan proses jawabannya? Bisa saya minta contohnya tentang misalnya kerusakan ekosistem, contohnya polusi. Bagaimana kira-kira caranya biologi? Boleh juga dilemparkan ke audiens. Ada yang mau nambahin? Silakan. Ya. Untuk teman-teman yang lain,
tentang polusi. Kalau menurut kalian ada nggak solusi kalau dari perspektif biologinya? Silakan. Boleh berdiri deh, biar semuanya bisa lihat. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja seperti yang dikatakan Akira tadi, boleh diulang maafnya kita pertanyaannya tentang polusi tadi. Iya, cara ilmu geologi mengenai dampak perubahan iklim terkait dengan polusi. Seperti dijelaskan Akira tadi, yaitu penghijauan. Nah, dengan penghijauan ini kita dapat mengurangi polusi karena semakin hijau lingkungan kita itu akan semakin mengurangi polusi karena tanaman ini dia itu menghirup karbon dioksida, yaitu seperti yang dikatakan tadi polusi. Nah, dan yang dikeluarkan itu yaitu O2 atau oksigen. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Sakila telah menambahkan jawabannya. Apakah Bapak 9 sudah paham dan puas dengan apa yang disampaikan oleh Paham nggak sama jawabannya tadi? Apa yang jadi bingung kan? Atau dijelaskan ulang? mungkin dia seimbang kok, kan kalau kita berkenal tanaman hijau banyak pohon, jadi kalau polusi banyak otomatis itu pohon itu menghirup polusi dan mestinya dia Bisa menyerap. bisa menyerap. Kalau Dan biru dia mereka nggak punya. jadi dia netral juga ya, sama-sama terbanyak polusi dan dia hijau semua seperti hutan toh mereka tidak ada polusi, terbanyak pohon nanti jadi penghijauan dulu dan dia terbanyak polusi. Ya, tadi semakin banyak penghijauan semakin kurangnya polusi ya, gitu maksudnya. Baik, untuk kemudian apakah tidak puas dan paham? Jadi tumbuhan ini dia menyerap polusi. Ya, kan polusi ini dia namanya ini namanya karbon dioksida atau CO2. Nah, ini tumbuhan menghirup karbon dioksida atau CO2 dan dia mengeluarkan oksigen atau O2 gitu. Materi tentang lingkungan ada ya juga ya. Jadi sekilas sebenarnya kita harus tahu dulu yang menyebabkan polusi itu apa, gas apa, gitu. Gas apa sih? Mungkin misalnya salah satunya tadi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dia suatu gas yang kalau berhubungan dengan tumbuhan, si tumbuhan ini bisa menyerap gas CO2 itu. Jadi salah satu gas yang menyebabkan polutan itu CO2, itu maksudnya. Jadi dengan mungkin menanam banyak tumbuhan, di mana tumbuhan ini juga makhluk hidupnya, mereka bisa hidup itu dengan menyerap si gas CO2 itu gitu. Jadi misalnya dengan penanaman pohon, hijauan bisa membuat tumbuhan itu bisa menyerap CO2 gitu. Itu salah satu gas polutan ya. Ada banyak gas yang menyebabkan polusi, tapi itu salah satunya seperti itu ya. Boleh lanjut aja karena nanti di bagian materi lingkungan ada gitu ya. Terima kasih untuk kelompok tadi 9 yang bertanya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya saya lanjutkan kepada materi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana cara ilmuwan sebelumnya mengembangkan biologi sebelum adanya perbaikan mikroskop? Ilmuwan sebelum adanya mikroskop menggunakan sebagai metode untuk mempelajari biologi meskipun terbatas pada pemamaran kasat mata. Adapun beberapa cara mereka mengemukakan teori dan melakukan penelitian. Satu, pengamatan mikroskopis, contohnya anatomi, fisiologi, dan ekologi. Nah, anatomi itu sendiri mereka mempelajari struktur tubuh makhluk hidup dengan membedah hewan dan tumbuhan.
dan fisiologi, mereka mengamati fungsi organ dan sistem tubuh dengan melakukan eksperimen sederhana seperti mengamati pergerakan darah pada hewan hidup. Dan yang terakhir, ekologi, mereka mengamati interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya seperti mengamati pola migrasi hewan atau pertumbuhan tanaman di berbagai habitat. 2. Klasifikasi. Nah, klasifikasi ada 2 contoh juga seperti taksonomi dan sistematika. Taksonomi sendiri mereka mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang terlihat seperti bentuk tubuh, warna, dan habitat. Terus sistematika, mereka mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengatur dan memahami hubungan antar makhluk hidup. 3. Eksperimen sederhana, dan eksperimen itu memiliki 2 contoh seperti percobaan tanaman dan percobaan hewan. Contohnya mereka melakukan percobaan sederhana dengan tanaman seperti menanam benih di berbagai kondisi untuk mengamati pengaruh cahaya, air, dan tanah terhadap pertumbuhan. Nah, percobaan hewan, mereka melakukan percobaan sederhana dengan hewan seperti mengamati perilaku. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah kita baik, terima kasih. Jawaban selanjutnya, Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 ini. Mengapa saudara putih dalam tubuh kurang mampu melawan COVID-19? Sebenarnya saudara putih itu salah satu bagian dari tubuh saudara tubuh yang paling kuat untuk melawan virus, kan? Cuman memang sangat sulit ya bagi saudara putih untuk melawan COVID-19. Kenapa? Karena saudara putih ini sulit mengenali COVID-19 itu sendiri. Karena COVID-19 itu sendiri ketika masuk dalam tubuh dia menyerang sistem kekebalan tubuh dan sangat banyak variannya. Sehingga itu yang menyebabkan saudara putih sulit mengenali virus COVID-19. Kan jenis-jenisnya ada alpha, beta, ya. baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk kelompok 7, apakah sudah paham dan jelas dengan jawabannya? Ada tambahan? Baik, Baik, perkenalkan nama saya Isan Kurniawati. NIM A221 24132. Pertanyaan saya apa? Tolong ditunjukkan. Ada di grup WA. Kenapa saudara putih? Mengapa saudara putih dalam melawan tubuh kurang mampu melawan virus 19? Ada beberapa faktor seperti kelelahan sistem kekebalan, yang kedua reaksi kekebalan yang berlebihan, dan yang ketiga adalah variasi respon tubuh seseorang, dan yang keempat adalah peradangan yang berlebihan. Baik, terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dikembalikan ke namanya tadi. Untuk kelompok 7, jawabannya apakah sudah paham? Terima kasih. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya? Berapa orang? Bu banyak ya. Kan tadi kan jadi bertanya. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Sudah, boleh ditutup moderator dengan membacakan kesimpulan. Nanti ya, nanti dulu sampai. Silakan. Baik, karena presentasi pada hari ini sudah selesai dan sesi tanya jawab juga sudah selesai, saya akan membacakan kesimpulan pada materi hari ini. Kesimpulannya yaitu ilmu biologi sudah ada sejak dahulu kala dan terus mengalami perkembangan mulai dari era ditemukannya mikroskop hingga saat ini. Dari situlah kita tahu bahwa ilmu
pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk diri sendiri. Boleh kembali ke belakang. Novelen sudah selesai duduk. Oh iya, silakan. Boleh dilakukan. Oke, karena saya punya waktu hanya mungkin kurang dari 1 jam 30 menitan ya. Karena tadi saya janji saya akan selesai di jam 9.10 ya. Maka di sini saya hanya ingin menambahkan dan menguatkan materi kali ini ya. Adik-adik, ini bahan evaluasi saya juga karena tadi sempat banyak sekali yang ingin bertanya dan fasilitas waktunya berkurang, maksudnya tidak sampai jam 10 kita selesai gitu ya. Mungkin ada baiknya untuk pemateri-pemateri selanjutnya boleh yang bertanya bisa ditulis langsung di WA group saja, boleh begitu? Biar mengefisienkan waktu juga gitu ya. Jadi nanti silakan kepada adik-adik yang mau bertanya untuk pemakalah kedua dan mungkin juga pemakalah kedua nanti bisa ready untuk menjawab pertanyaannya, bisa nanti langsung aja ditulis di situ pertanyaannya di WA group gitu ya. Untuk moderator juga nanti akhirnya bisa tahu apa saja pertanyaan dari yang bertanya gitu ya. Boleh dibatasi 6 orang saja ya. Oke. Nah, di sini saya mau kasih lihat dulu plagiarismenya. Saya menggunakan aplikasi untuk mendeteksi kemiripan tulisan kalian. Nah, untuk pemakalah kelompok 1 karena mereka yang tampil pertama, maka ini yang akan saya tampilkan. Jadi untuk kelompok-kelompok lain nanti akan saya tampilkan juga seperti ini gitu ya. Nah, di sini adik-adik sebenarnya bisa mulai mengenal apa sih yang namanya plagiarisme itu gitu ya, karena nanti walaupun mungkin masih beberapa tahun mendatang kalian akan menghadapi skripsi, tapi ini salah satu poin penting dalam penulisan karya ilmiah. Artinya kalian tidak boleh menulis itu copy paste dari website atau dari sumber yang kalian kutip gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kemiripannya itu 9% dari 100%. Artinya kalau dilihat pun ini menandakan bahwa kemiripannya itu rendah gitu ya. Artinya kalau kita lihat jurnal atau mungkin sumber yang dipakai itu, kalau kalian lihat ini ada yang di blog berwarna, itu artinya si aplikasi ini mendeteksi adanya kemiripan di kata atau kalimat itu gitu ya. Semakin banyak yang berwarna, maka semakin banyak yang mirip gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat hanya beberapa bagian saja gitu ya. Jadi tidak sepanjang mungkin kemiripan yang mungkin 50% gitu ya. Nah, ini bagus artinya karena ada standarnya. Kalau misalnya kalau di karya ilmiah itu minimal 10 atau 15%. Nah, ini sudah melewati itu, artinya sudah sangat rendah gitu ya. Jadi nanti coba kita lihat di pertemuan-pertemuan lain bagaimana dengan kelompok yang lain ya. Nah, ini kalau misalnya nanti kelihatan ada mungkin yang lebih dari 9%, 10%, itu tidak perlu adik-adik perbaiki lagi makalahnya. Hanya cukup untuk melihat seperti ini hasilnya gitu ya, dan nanti mungkin bisa memperbaiki kalau ada pembuatan makalah lain gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini di sini diberikan kesimpulan kalau dia kemiripannya rendah, maka sebenarnya si teks ini atau makalah ini bisa lanjut gitu. Artinya maksudnya kalau dia di submit itu masih bisa lanjut gitu ya. Tapi kalau misalnya mau diperbaiki juga tidak apa-apa. Jadi tidak wajib diperbaiki karena hanya 9% kemiripannya ya. Nah, nanti kita coba lihat di kasus lain, mungkin ada yang bervariasi juga dari makalah yang lain ya. Nah, itu untuk kemiripannya. Jadi good job untuk kelompok 1, untuk tadi Atira sama
Alfiani. Alivia. Ya, saya tidak hafal, saya belum hafal namanya ya itu. Jadi itu untuk tugasnya kita ke bagian sini. Saya kurang paham kenapa ya ini laptop saya selalu tidak kelihatan bagian kirinya kalau dia terhubung dengan proyeknya ini ya. Jadi saya sudah kirimkan materi dari saya. Nanti di sini saya mau bahas sedikit saja ya terkait topik hari ini, yaitu apa topiknya, tentang apa tadi kita belajar, ruang lingkup biologi gitu ya, sejarah dan perkembangan, sudah tadi sejarah perkembangan dan cabang-cabangnya ya, cabang-cabang biologi. Oke, tapi sebenarnya saya selalu mulai dari pertanyaan dulu gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin adik-adik juga bisa jawab. Ada yang pintar bahasa Inggris? Ada. Kita sekaligus ini juga ya belajar bahasa Inggris. Pertanyaan pertama, have you ever wondered why biology is taught in school or university? Kenapa sih kita itu kalau di kelas, mungkin di sekolah, mungkin sejak SD itu sudah ada pengenalan biologi, sampai SMA, sampai sekarang kalian ngambil prodi pendidikan biologi gitu ya, ada biologinya. Kenapa ya diajarkan gitu di sekolah, di kampus? Karena kalau diajarkan berarti ada sesuatu yang penting gak sih? Kalau nggak penting kan ngapain diajarin gitu kan? Ngapain kita belajar? Kemudian pertanyaan kedua, can you answer? Apakah kalian bisa menjawab? How tall and gigantic palm tree just came out from a small seed without knowing the concept of biology? Bisa menjawab kenapa misalnya pohon-pohon yang mungkin ini pisang yang kalian lihat, apalagi pohon-pohon yang di sekitar kalian itu mereka besar-besar, tapi mereka tuh mulainya dari biji yang kecil banget di tanah. Bisa jawab nggak kenapa seperti itu? Nah, kenapa pertanyaan tadi itu kalau misalnya tanpa jawabannya biologi bisa nggak kita jawab? Misalnya dengan perspektif apa? Kewarganegaraan mungkin, materi PPKN bisa nggak kita jawab itu? Atau bahasa Indonesia, atau mungkin matematika, kita ngukur sudut biji, kemudian tiba-tiba jadi pohon, gitu. Bisa nggak gitu? Nah, tidak bukan gitu. Artinya ada jawaban yang bisa kita pakai dengan perspektif biologi untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Kenapa dari pohon besar ini itu awalnya bukan pohon besar juga, tapi dari biji. Kenapa? Nah, itu jawabannya kita menggunakan biologi itu sendiri gitu ya. Nah, artinya yang keempat, poin keempat, why do we need to learn biology and what is the nature and scope of biology? Jadi kenapa kita butuh belajar biologi dan apa itu biologi itu sendiri gitu ya. Apa itu biologi sendiri? Kemudian yang poin ke 1 2 3 4 5, how does it help us in understanding the living world around us? Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mengenal apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, jawabannya itu ada di biologi itu sendiri gitu. Nah, itu ya, jadi kalau saya adik-adik belajar itu kita harus mulai dari pertanyaan dulu gitu. Kenapa sih kita harus belajar ini gitu? Pentingnya apa ya gitu. Karena dari pertanyaan itu sebenarnya muncul keingintahuan dari kita. Kita mau tahu jawabannya apa. Jadi biologi itu juga sebenarnya mulainya dari pertanyaan-pertanyaan oleh penemu-penemu gitu atau saintis-saintis zaman dulu. Nah, lanjut ya, kita dari pertanyaan tadi.
Nah ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan sekilas sama pemakala gitu ya, apa itu biologi, what biology is gitu, biologi itu apa, kemudian why it is important for us to learn it gitu, kenapa penting belajar biologi gitu ya, and how it can be used for the welfare of society. Jadi sebenarnya biologi itu bukan hanya dipelajari masuk ke otak aja kemudian sudah selesai, tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan umat manusia itu gitu ya. Jadi dengan belajar biologi apa manfaatnya gitu. Dan yang terakhir mungkin ini yang mungkin tidak dibahas sama pemakala, how it is misused, atau bagaimana kalau kemungkinan ada orang yang paham biologi tapi digunakan untuk kejahatan gitu, atau mungkin bisa disalahgunakan ya. Nah ini keempat hal sebenarnya yang adik-adik saya berharap bisa paham untuk hari ini gitu ya. Jadi bukan hanya biologi itu apa, oh bio itu biologos, oke. Kemudian apa biologi itu cabang-cabangnya, tadi ada tumbuhan, hewan, mungkin ada banyak lagi ya, tadi tentang ekologi gitu kan, lingkungan, genetika, pewarisan sifat, kemudian tadi yang bertanya tentang virus, virologi gitu ya, yang mempelajari tentang virus, kemudian dan lain sebagainya ya. Dan bagaimana caranya si biologi itu bisa dimanfaatkan gitu ya, sehingga kita itu bisa seperti yang sekarang. Artinya kalau kalian lihat sejarah tadi gitu ya, kalau saya mungkin mulainya dari sejarah mikroskop itu sendiri ya, saya tidak hafal juga tahunnya, tapi sebenarnya mikroskop itu sendiri adalah salah satu tonggak signifikansi dari biologi itu sendiri. Jadi ini tahun pada saat mikroskop itu ditemukan. Jadi tadi penemunya siapa? Anthony van Leeuwenhoek ya. Nah sebenarnya Anthony van Leeuwenhoek atau si bapak ini itu bukan penemu mikroskop, tapi dia yang memodifikasi gitu. Awalnya mungkin yang paling duluan di sini sebenarnya juga ada namanya mikroskop juga gitu, tetapi lebih kuno yang ini gitu ya. Mungkin adik-adik tahu namanya Robert Hooke ya. Jadi Robert Hooke inilah yang sebenarnya yang menciptakan mikroskop. Tapi bukan mikroskop yang kalian lihat di lab waktu sekolah ya, yang udah ada listriknya, yang bisa dicolok terus ada lampu nyala gitu ya. Kalau Robert Hooke ini, mereka atau beliau itu menyusun lensa demi lensa gitu. Jadi ada yang lensa untuk mata kita lihat, dan ada juga lensa yang nanti direfleksikan di bawah gitu. Nah itu sangat sederhana sekali mikroskopnya. Nah, lalu oleh Anthony itu diperbaiki lagi gitu ya. Karena beliau itu mungkin lebih pakarnya di bidang lensa itu sendiri, jadi bukan biologinya gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya perkembangan biologi. Artinya biologi itu tidak dicetuskan oleh salah satu orang saja gitu, tapi melalui berbagai macam orang gitu ya, dari satu orang ke orang lain. Nah dari satu orang misalnya tadi Robert Hooke itu tadi yang mencetuskan yang namanya lensa itu sebenarnya bisa loh dipakai untuk mengamati bagian-bagian kecil gitu ya. Nah dari Robert Hooke kemudian ada tadi Anthony inilah yang terinspirasi oleh Robert Hooke gitu. Oh sudah diciptakan lensa untuk bisa mengamati gitu ya, tapi sepertinya belum sempurna gitu. Akhirnya disempurnakan oleh Anthony. Nah tapi kalau Anthony itu sebenarnya bukan mikroskop yang kalian pakai juga, agak kuno juga gitu ya. Jadi ada lagi penemu mikroskop yang lain sebenarnya gitu ya. Jadi intinya adalah ketika misalnya ada suatu tadi teori tentang sel gitu ya, teori tentang apa, itu tidak serta-merta itu sempurna begitu, tapi disempurnakan oleh orang lain, oleh satu orang yang menemukan yang pertama, tapi pada saat itu juga ada orang lain melihat bahwa
oh ternyata teori ini bisa diperbaiki mungkin atau masih bisa ditambahkan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi penemuan biologi itu tidak hanya oleh satu orang saja, tapi kumpulan dari banyak orang yang berusaha untuk memperbaiki teori-teori tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah ya bahwa biologi itu adalah belajar tentang study of all living organisms and their interaction with the environment. Jadi paragraf kedua. Jadi biologi itu sebenarnya kita belajar tentang diri kita sendiri gitu ya. Belajar kita ini satu individu ya gitu. Tapi ternyata di saat yang bersamaan kalau kita lihat apakah kita ini unit terkecil kita gitu. Ternyata unit terkecil kita kalau menurut penemu tadi, penemu sel, ternyata kita bukan satu unit kecil gitu. Kita miliaran, ratusan sel di dalam tubuh kita ya. Jadi artinya ketika kita belajar biologi, kita belajar ke dalam diri sendiri gitu. Kita ini kan satu individu, tapi ternyata bisa dipecah lagi jadi mungkin organ-organ gitu. Dari organ jadi sel gitu ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian kita juga belajar interaksinya di dalam tubuh kita. Misalnya ketika kalian sedang pilek atau siapa tadi yang sedang demam gitu ya, ada apa sih di dalam tubuh kita sehingga kita menyebabkan ada reaksi demam gitu. Misalnya suhu tubuh saya tinggi, nah itu bisa dikatakan demam tuh. Kenapa ya bisa demam tubuh kita? Nah berarti ada organ di dalam tubuh kita yang bereaksi terhadap sesuatu sehingga suhu tubuh kita naik gitu. Misalnya ada penyakit gitu ya, ada bakteri atau virus. Nah, bakteri dan virus ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka tadi ada misalnya sel darah putih salah satu ya, sel yang melindungi tubuh kita dari bakteri atau virus atau zat asing di luar tubuh kita. Nah, pada saat itu sel kita, sel darah putih kita itu tadi itu akan menaikkan suhu. Kenapa menaikkan suhu? Karena dia bekerja di situ. Coba kalian bergerak, coba kalian mungkin olahraga misalnya. Dari yang kondisi misalnya kalian lagi duduk sekarang sambil lari, itu pasti ada perubahan suhu di situ. Artinya kalau kita bergerak pasti suhu kita naik. Nah artinya ketika kalian mungkin demam, itu berarti tubuh kalian itu sedang ingin melindungi diri kalian sendiri gitu. Artinya berarti ada sesuatu nih yang mungkin masuk ke tubuh kita nggak tahu, tapi sel kita di dalam kita yang tahu gitu. Jadi artinya itu ada tanda bahwa kalau demam bisa jadi kita akan mau sakit gitu. Nah ketika kita demam kita bisa jadi nanti harus aware gitu bahwa oh kalau saya demam berarti saya harus jaga makan, jaga tidur dan lain-lain. Nah ketika demam turun maka berarti belum ke penyakit tadi, berarti artinya sel darah putih kita itu sudah melawan bakteri dan virus itu sehingga tidak sakit gitu. Itu artinya ya. Jadi ketika kalian belajar biologi kalian seperti itu sebenarnya, kalian mendiagnosa sendiri sedikit gitu ya bahwa oh saya misalnya demam, oh berarti tubuh saya itu sebenarnya lagi ini melawan penyakit ini. Nah kalau misalnya kalian tidak aware maka bisa jadi kalian sakit nantinya gitu ya. Jadi belajar tentang diri sendiri gitu ya. Kemudian juga belajar dengan teman-teman di sini, di sekitar sini, di lingkungan sekitar gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu bahwa kita ini sebagai individu itu adalah anggota ekosistem gitu. Artinya apa? Kita kalau misalnya dari ekosistem itu kita kan suatu individu. Nah individu ini kan butuh makan ya, butuh energi ya. Nah berarti dalam suatu ekosistem tidak hanya sendiri saja gitu, hanya satu spesies saja, tapi kita juga membutuhkan makhluk hidup lain. Misalnya apa? Kita selaku produsen atau konsumen nih, atau decomposer. Tahu nggak? Kalau dalam ekosistem kita itu sebagai produsen, konsumen atau decomposer? Produsen.
Produsen apa kita? Produsen feses? Dimasukkan feses? Ya. Tapi yang disebut produsen itu apa sih kalau di istilah ekosistem? Nah, ya, mengolah tumbuhan, boleh. Jadi adik-adik, sebenarnya kan ini biologi kan kalian bukan belajar hal baru ya. Yang sudah kalian pelajari waktu SMA, SMP, di sini kalian kaitin sebenarnya di kuliah itu gitu. Jadi bukan kita belajar lagi gitu. Produsen adalah, konsumen adalah, sebenarnya gitu ya. Cuman karena ini masih pengenalan, jadi coba kalian buka kembali memori-memori kalian waktu kalian belajar biologi gitu ya. Nah, ekosistem. Ekosistem itu kan belajar tentang lingkungan. Nah, eko itu biasanya tentang lingkungan, gitu ya. Sistem berarti suatu manage gitu ya, atau pengaturan. Nah, di dalam ekosistem itu ada yang namanya lingkungan itu sendiri, gitu kan. Artinya tempat, gitu. Seperti kita sekarang, kita nih, saya lagi berdiri ini, saya berpijak pada sesuatu ya. Tidak mungkin saya, maksudnya permukaan ini bukannya tidak ada, tapi ada, ya kan? Nah, ini lingkungan. Kita di sini lingkungannya apa? Kelas, gitu ya. Jadi lingkungan itu adalah faktor fisik, gitu ya, faktor fisik. Kemudian ada apa lagi di dalam ekosistem itu selain lingkungan? Ada, misalnya kalian gitu ya sebagai manusia. Coba bayangkan ya, kalian. Saya ajak kalian membayangkan kalian berada di suatu ruangan. Ruangan itu hanya kalian sendiri, satu orang itu saja. Satu orang itu saja. Bisa nggak sih hidup? Nah, apa yang ada di sini selain manusia dan kalian sendiri dan lingkungan itu agar kalian bisa hidup? Kalian butuh apa? Mungkin butuh tumbuhan. Oke, air di sini ya, dia sebagai faktor lingkungan. Ada lagi? Kalian bernapas pakai apa? Oksigen. Nah, oksigen di sini. Terus, kalian di sini berarti vegetarian semua ya? Ada hewan di sini, gitu kan? Nah, kalau misalnya nih si hewan tumbuhan ini kan ada masanya mereka misalnya gugur gitu ya, mati. Nah, bayangkan kalau misalnya tidak ada yang menguraikan. Kalian mungkin akan jalan-jalan, ada sapi mati, ada kaktus mati gitu. Maksudnya tidak terurai gitu. Apakah seperti itu ekosistem yang ideal? Harus ada apa berarti? Nah, itu. Jadi ada pengurai di situ ya, atau dekomposer ya, dekomposer. Artinya kalau misalnya ada tumbuhan itu layu dan mati, maka mungkin beberapa hari kemudian dia sudah tidak ada di situ, gitu ya. Tapi kalau tidak ada dekomposer, maka mungkin 10 tahun kalian hidup di situ dia ada terus di situ, gitu ya. Maka semua elemen-elemen ini itu harus ada dalam satu ekosistem, gitu ya. Jadi itu artinya, jadi biologi itu kita belajar diri kita sendiri, kita bisa mengenali kalau misalnya ada kelainan nih di diri kita, atau mungkin ada tadi penyakit atau apa, kita bisa tahu itu apa, mungkin organnya yang menderita itu apa gitu ya. Kemudian kita mungkin bisa ke dokter gitu ya, kita menceritakan bahwa oh saya ini mengalami gangguan ini gitu. Jadi kalian aware sama diri kalian sendiri ya. Kemudian setelah itu kalian juga aware bahwa kalian itu adalah anggota dari ekosistem. Maka kalau kalian aware sama kedua hal tersebut, sebenarnya bumi itu masih bisa kita tinggali sampai kapanpun gitu. Karena itu tadi tidak ada kerusakan lingkungan, tidak ada pencemaran, tidak ada polusi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi biologi itu bukan hanya kalian belajar secara textbook gitu ya, buku teks, tapi kalian juga harus merefleksikan ke diri sendiri. Kalian itu biologi itu pahamnya itu sampai mana sih? Apakah paham hanya sampai definisi saja? Apakah bisa paham sampai menghubungkan satu definisi dengan definisi lain? Sudah sampai situ belum? Nah, ilmuwan seperti itu. Jadi
mereka menghubungkan satu definisi dan definisi lain. Nah, setelah itu mereka akan menciptakan sebuah inovasi baru gitu. Misal, ini saya lompat ya. Misalnya tentang genetika ya. Genetika itu kan tentang apa nih? Studi tentang apa? Pewarisan sifat ya. Sifat itu diturunkan atau muncul sendiri? Diturunkan. Nah, jadi siapa bapaknya di sini yang menemukan? Mendel ya, Gregor Mendel. Gregor Mendel ini sama seperti kalian juga sebenarnya. Kalau kalian baca sejarahnya, beliau itu adalah calon pastor kalau tidak salah. Jadi dulu sekali itu ada yang namanya sekolah agama ya. Jadi beliau itu calon pastor, beliau pasti belajar tentang agama, bukan belajar tentang biologi. Nah, tapi kenapa beliau akhirnya bisa terkenal sampai sekarang? Gitu, walaupun beliau sudah rest in peace gitu ya, sudah meninggal. Nah, artinya adalah ada keingintahuan dari dia sendiri, pengen tahu gitu bahwa waktu itu dia pengen menyilangkan misalnya antara tumbuhan apa, misalnya kacang kapri yang A atau polong-polongan, tahu? Dan misalnya kacang kapri yang B gitu. Misalnya dilihat dari ini yang satu dia daunnya, bunganya misalnya warna merah, yang satu misalnya bunganya warna putih. Kalau disilangkan gimana ya? Padahal sebenarnya hanya mulai dari keisengan itu saja gitu. Jadi artinya beliau yang calon pastor itu saja sebenarnya bisa belajar biologi gitu ya. Dan akhirnya ketertarikannya diteruskan sampai akhirnya beliau juga belajar biologi gitu ya. Jadi dari satu konsep ke konsep lain nih. Misalnya tadi ini tumbuhan bunga A, atau misalnya di sini tadi bunga merah. Terus ini misalnya bunga putih. Ini dikawinkan. Nah, kemudian muncul misalnya ada anakannya di sini. Anakannya warna apa ya? Misalnya anakannya juga warna merah gitu. Merah, merah, merah. Kemudian yang satu ini yang putih. Ini kenapa ya seperti ini gitu? Kenapa ya ada 3 yang merah, 1 yang putih gitu? Apakah memang selalu seperti itu gitu? Nah, kemudian bisa juga adik-adik, misalnya kalian sendiri mengawinkan antara tumbuhan pisang dengan bambu. Bisa nggak ya? Ada anaknya nggak ya? Gitu. Jadi serbuk sari, tahu nggak serbuk sari putih? Tahu? Jadi alat kelamin bunganya itu di misalnya pisang ini ambil yang jantannya, terus ini misalnya yang betinanya gitu ya. Misalnya terus nanti ditempelkan di sini, muncul nggak bibit? Kalau muncul berarti mereka apa nih? Satu spesies atau bukan? Gitu. Nah seperti itu. Kalau misalnya muncul berarti mereka satu spesies. Apa itu spesies gitu? Jadi artinya ketika kalian belajar biologi bisa seperti itu juga gitu. Kalian merecek lagi teori-teori yang sudah kalian pelajari ya. Kenapa misalnya Pak Mendel itu mengawinkan polong-polong itu? Kenapa enggak mangga? Emang mangga dulu ada nggak ya gitu? Jadi boleh dengan seperti itu kalian belajar gitu ya. Sambil belajar, sambil mikir-mikir juga, sambil bertanya juga gitu, sambil suzon gitu ya istilahnya ya, kayak kita tuh nggak percaya emang benar gitu ya. Nah kenapa misalnya Pak Mendel itu mengawinkannya polong-polongan, kenapa nggak mangga? Nah jawabannya mungkin adalah karena pada saat itu polong-polongan itu lebih mudah gitu kan, karena mereka tumbuhannya kecil ya. Jadi untuk melihat keturunannya gampang, cepet gitu. Itu jawabannya mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman adik-adik mungkin bisa menemukan jawaban lain ya. Jadi belajar biologi seperti itu ya adik-adik. Ini sejarahnya tadi juga. Nah, kalian tahu nggak kenapa kita tuh selalu kalau belajar biologi
kita menggunakan istilah Latin. Kenapa nggak istilah kain aja? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Susah-susah banget kita belajar bahasa orang gitu. Kita kan nggak kesana gitu. Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Ada yang tahu mungkin belajar? Misalnya fun fact biologi itu apa nih? Ada yang pernah tahu apa gitu? Jadi biologi sebenarnya adalah biologi itu kan sebuah ilmu ya. Nah, ini kata biologi pakai Y, ini bahasa apa ini? Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya apa? Biologi. Oh, biologi. Ini, ya. Nah, kemudian tadi pemakala bilang biologi itu tadi dari kata bio dan logos. Kalau dari ketiganya mirip nggak sih mereka? Mirip nggak? Kata biologi pakai Y, biologi pakai I, bio dan logos ini. Yang mana tidak mirip? Ya mungkin dari sininya ya. Oke, itu dari segi bahasanya ya. Nah, sebenarnya ini yang kita mau pelajari, kenapa sih kata biologi itu biologi gitu. Nah, sebenarnya biologi ini, bios dan logos ini adalah bahasa Yunani gitu ya. Bahasa Yunani atau bahasa Latin. Nah, bahasa Yunani atau bahasa Latin. Kenapa bukan bahasa Indonesia saja gitu kan? Ada kalau kalian mungkin tertarik gitu ya, tapi saya sepertinya tidak merasa kalian tertarik untuk belajar buku-buku zaman dulu biologi. Itu namanya ini, kalau di buku zaman dulu ilmu hayat gitu. Jadi kita belajar sekarang ilmu hayat tadi ya. Nah, kalau zaman dulu kalau di bahasa Indonesia kan ini ilmu hayat, bukan biologi ini. Tapi sebenarnya artinya sama. Artinya ilmu yang mempelajari tentang hayat ya, kehidupan, hayati ya, kehidupan. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya tarik ke sini ternyata Yunani ini adalah pusat ilmu gitu ya. Jadi peradaban itu muncul di Yunani. Dan kalian belajar nanti mungkin di semester 2 filsafat pendidikan. Gitu ya. Kalau mungkin ketemu saya bakal nyambung sebenarnya ke sini nanti ke filsafat. Jadi intinya adalah kenapa kita itu selalu kalau belajar biologi pakai bahasa Latin, kemudian menggunakan misalnya nama spesiesnya selalu diterjemahkan ke Latin lagi. Karena sebenarnya ini bahwa ilmu itu munculnya semua di Yunani. Salah satunya adalah biologi. Gitu. Nah, itu alasan pertama bahwa ilmu semuanya dari sini, dari Yunani. Gitu. Dan yang kedua adalah fun fact yang kedua adalah bahasa Yunani itu adalah sampai sekarang bahasa yang itu aja jumlahnya katanya. Gitu. Misalnya tentang tadi bios itu tentang hidup atau kehidupan, logos tentang ilmu gitu. Nah kalau di bahasa Indonesia itu ada misalnya tentang kata-kata yang selalu bertambah gitu. Misalnya tentang nasional, kata nasional ini kan sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris nasional. Nah ini mungkin bahasa serapan gitu. Terus ada kata lagi misalnya apa mungkin biar kalian tahu, laptop ini sebenarnya mungkin juga dari bahasa Inggris gitu.
Jadi artinya dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain, bahasa Yunani itu sampai sekarang jumlah katanya segitu. Artinya tidak ada penambahan lagi. Jadi ketika kita mau belajar lagi yang dari zaman dulu sampai sekarang itu aja katanya gitu. Jadi tidak memusingkan kita untuk belajar gitu. Jadi bahasa Yunani itu bahasa yang sederhana sebenarnya. Karena kalau negara-negara lain seperti negara Indonesia misalnya, itu banyak yang mengadaptasikan bahasa katanya, kata-katanya, huruf-hurufnya itu dari bahasa lain gitu. Ada yang bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Nah, makanya kalau misalnya kalian bertanya kenapa ilmu biologi tidak bahasa Indonesia saja, karena untuk kesepakatan semua negara harus satu negara saja gitu bahasanya, yang mudah dan tidak banyak yang berubah. Itu pasti adik-adik tahunya baru sekarang juga, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau kalian suka biologi sebenarnya kalian bisa belajar hal-hal menarik gitu ya, fun fact seperti yang mungkin saya juga belajar seperti ini. Makanya saya bisa kasih tahu ke kalian juga. Ya. Nah, ini sudah ya, botani, zoologi, microbiology gitu ya, belajar tentang mikro. Ada juga biokimia. Jadi kalau ada satu-satu ilmu saja, misalnya tadi tentang botani berarti tentang tumbuhan, zoologi tentang hewan. Nah kalau tadi itu bio dan kimia. Nah ini belajar tentang apa nih? Ini kan tumbuhan, hewan langsung gitu. Nah kalau ini belajar tentang apa nih? Biokimia, biofisika. Ini berarti penggabungan ya antara biologi dan kimia. Kalian akan belajar ini di semester 3 kalau nggak salah, biokimia. Ya. Ada juga biofisika. Kalau biokimia itu kita belajar tentang molekul-molekul gitu ya. Tentang misalnya kenapa sih CO2, kenapa nggak CO3? Tuh kan, kenapa O2, kenapa nggak O3? Yang mana yang berbahaya nih, O2 atau O3 gitu. Ternyata mereka punya sifat juga sama seperti manusia gitu. Oksigen dengan oksigen ketemu jadi O2. Itu zat yang penting banget untuk kita dan tidak berbahaya gitu ya. Tapi misalnya O2 dengan NO2, NO berbahaya enggak gitu? Karena bisa jadi ini sifatnya seperti apa, ini sifatnya seperti apa. Itu biokimia gitu. Nah, kalau biofisika berarti apa? Biologi dan fisika. Ini contohnya seperti apa nih? Contohnya kenapa ya? Ini kan ini gambar apa ya? Pohon ya. Standar ya gambar saya. Jadi pohon. Nah, pohon ini kan ada akar nih. Ada air, ada air tanah. Kenapa ya bisa air tanah tuh naik ke atas? Kan melawan gravitasi, harusnya kan turun gitu. Tapi kalau turun nanti nggak ada pohon sebenarnya, karena kan nggak bisa naik, nggak bisa tumbuh ke atas kan, harusnya tumbuh ke bawah gitu ya. Nah, ini kita belajar biofisika tuh ini, bagaimana caranya air itu naik ke atas gitu. Ya kan? Ada prinsip apa di situ? Osmosis, difusi, kapilaritas. Ada istilah-istilah itu yang mungkin familiar ya di kalian, karena itu juga belajar. Kalian mungkin belajar juga di fisika di waktu SMA. Nah itu biofisika. Jadi ternyata mereka berdua bisa nyatu gitu. Artinya fisika itu yang mungkin kalian tahu tentang hukum Newton, Archimedes dan lain-lain itu bisa sangat mempengaruhi tentang pohon itu bisa hidup gitu ya. Jadi kalau saya dulu ketika saya tahu ini gitu ya, ketika saya tahu bahwa biologi itu seperti itu, ternyata biologi itu sendiri saya bisa simpulkan sampai sekarang mungkin, tapi nggak tahu nanti update selanjutnya karena saya juga belajar terus gitu ya, bahwa biologi itu ilmu yang sangat kompleks. Karena ketika kita pengen hidup aja, kita harus belajar tentang kimianya. Tapi juga kita belajar tentang fisikanya.
Ada nggak teman-teman kalian mungkin yang ambil jurusan fisika kimia? Mungkin mereka lebih mudah belajar fisika kimianya daripada biologi. Karena biologi itu menggabungkan antara fisika, kimia, dan hitungan-hitungan matematika menjadi kita organisme ini. Ya, jadi mungkin pernah saya dulu sempat nyesel gitu, aduh kenapa saya ambil biologi ya? Ternyata susah banget gitu. Karena misalnya ini sudah penuh nih papannya. Misalnya persamaan fotosintesis tahu C6H12O6 gitu-gitu. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ada kimianya, ada fisikanya juga. Maka sebenarnya untuk kita bisa menjelaskan biologi dengan valid itu kita harus tahu konsep konsep kimianya dulu baru fisikanya dulu. Jadi ketika fisika sama kimia sudah bisa, maka biologinya gampang sekali. Ya. Tapi untuk adik-adik jangan menyesal belajar biologi karena adik-adik bisa membuka wawasan bahwa biologi itu ternyata ilmu yang kompleks gitu. Ya. Mungkin ada yang bilang ilmu yang kompleks itu kedokteran. Ya. Tapi sebenarnya kedokteran nggak akan bisa muncul dengan atau tanpa biologi ini gitu ya. Karena kedokteran juga kita kan akan bahas tentang penyakit, tentang si manusianya itu gitu ya. Kalau kita nggak tahu organ tubuh kita, sel kita, maka nggak bisa jadi dokter gitu ya. Jadi sebenarnya biologi itu adalah ilmu yang kompleks sekaligus ilmu dasar bagi ilmu-ilmu kedokteran, medis dan lain-lain gitu ya. Nah, sepenting itu biologi kalau menurut saya. Jadi semoga bisa membuat adik-adik semangat belajar ya tentang biologi. Nah, kemudian ini ada tentang agrikultur, artinya biologi itu juga bisa dipakai ketika kita itu pengen punya pekerjaan sebagai petani mungkin gitu ya, atau yang suka nanam-nanam gitu ya, agrikultur. Kemudian tentang obat-obatan, medicine gitu ya, tentang konservasi bagi yang suka mungkin aware terhadap lingkungan, kalian juga bisa ke situ gitu ya. Jadi biologi itu bisa ke situ juga, ke lingkungan ya, menjaga lingkungan, konservasi, pendidikan, dan antropologi ini budaya gitu ya. Kita juga bisa ke situ kalau adik-adik paham biologi ya. Ada yang bisa terjemahkan ini quotes. The fascinating aspects of biology is that it is not only the study that unveils mysterious secrets of the world. Kayak keren banget ya. Jadi artinya yang menakjubkan di biologi itu adalah bukan hanya kita itu belajar untuk mengungkapkan misteri kehidupan, bukan hanya itu. Padahal mengungkapkan misteri kehidupan itu saja sudah wow banget gitu ya. Artinya dulu sekali ilmu itu menganggap gini, bahwa misalnya ketika kita sakit gitu, dulu zaman dulu, aduh kamu sakit, kayaknya kamu kurang beriman ya, kayaknya kamu dibunga-bunga. Itu ilmu zaman dulu, dan manusia zaman dulu nggak salah dengan hal itu, karena ya pada saat itu wawasan ilmu masih segitu gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin kayak gitu, gitu. Kamu sakit pasti ada penyebabnya apa dan bisa dibuktikan penyakitnya. Artinya itu kita bisa mengungkapkan sesuatu itu yang tadinya alasannya ya udah takdir aja gitu, ya udah dari atas aja itu gitu ya. Tapi kita bisa tahu bahwa ternyata mungkin ada penyebabnya dan bisa kita lihat langsung mungkin dengan mikroskop gitu dan lain sebagainya. Itu biologi gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ini salah satu yang mungkin tadi belum dibahas tentang misuse atau mungkin penyalahgunaan biologi. Ada satu kasus di sini, mungkin yang bagian 1 boleh, bagian 2 boleh, atau bagian 2 nih. Bagian 2 tentang ada peristiwa namanya amniocentesis
amniosentesis. Amniosentesis gitu ya. Amniosentesis adalah sebuah teknik untuk mendiagnosa keabnormalan fetus atau janin pada awal kehamilan. Sudah ada ilmu tentang itu di kedokteran gitu ya. Jadi misalnya ada ibu yang hamil dan pengen memeriksakan bagaimana kesehatan janinnya. Nah, di sini bisa jadi sebuah penyalahgunaan ketika ya it is misused to know the gender and abort if it is a female child. Jadi kerugiannya di sini sebenarnya biologinya nggak salah, tapi manusianya yang menyikapi adanya wawasan biologi ini. Jadi misal nih ada kepercayaan atau ada mungkin budaya di mana ada stigma negatif kalau punya anak cewek. Itu zaman dulu ada yang seperti itu gitu ya. Dan ketika misalnya keluarga itu pengen memeriksakan misalnya dia gendernya apa nih, laki-laki atau perempuan, itu kan sekarang sudah tahu ya kita ya. Nah tapi kalau menghubungkan dengan kepercayaannya itu yang zaman dulu itu bahwa ketika anak ini ternyata di dalam perempuan nih, nah jadinya bisa jadi dia mengaborsi si janin itu karena tahu bahwa gendernya perempuan. Jadi artinya biologi itu sendiri netral, ilmu yang netral aja, kita tahu bahwa ini kenapa, tapi manusianya itu sendiri gitu ya. Bisa jadi kalau dari kasus ini adalah kepercayaan atau budaya. Kalau budaya misalnya punya anak cewek maka bisa jadi apa gitu. Ada stigma seperti itu. Artinya ketika si janin itu diketahui gendernya perempuan dan keluarganya tidak menginginkan, yang tadinya bandingkan dengan misalnya ada keluarga juga yang sebenarnya gendernya perempuan tapi dia tidak melihat gendernya pada saat itu, jadi pada saat lahir saja, itu kan beda ya. Yang satu langsung diaborsi mungkin, yang satu nunggu dia keluar dulu gitu ya. Nah itu, jadi artinya kerugian di sini itu bukan dari biologi itu sendiri tapi dari orang-orangnya ya, atau pihak-pihaknya. Satu lagi yang di atas itu ya, bahwa biologi itu bisa jadi senjata untuk memusnahkan manusia gitu. Ya, ada kan kabar bahwa misalnya virus COVID itu ada teori konspirasi ya, tahu nggak? Jadi misalnya Cina itu sepertinya menciptakan COVID ini sengaja gitu, untuk mengurangi populasi negara yang dia tuju mungkin gitu. Mungkin ya, tapi kan itu tidak seperti itu. Tapi bisa jadi nanti akan ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan biologinya yang dia miliki untuk kerugian orang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal kita sendiri ketika kita sudah paham biologi, maka kita harus maksudnya gini, ketika setiap orang itu punya pemahaman biologi, maka jangan hanya biologinya saja juga yang paling belajar, tetapi moralitas juga gitu ya, atau etika gitu. Karena kalau hanya biologinya saja, bisa saja nanti orang ini nggak akan paham konsekuensi ketika dia menciptakan suatu virus atau produk biologi itu ternyata merugikan orang gitu ya. Tapi dengan adanya moral atau etika, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab ilmu. Jadi seperti itu ya. Itu mungkin dari saya. Kemudian ini karirnya juga ya, kalau kalian pintar biologi kalian bisa punya karir gitu ya, entah jadi pendidik mungkin sekarang gitu ya kalau untuk pendidikan biologi. Kemudian bisa juga nanti ketika kalian S2 kalian ambil biologi murni bisa gitu ya, maka bisa jadi saintis gitu ya, atau jadi ilmuwan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu, karirnya juga ada ya. Jadi bukan hanya belajar di rumah saja gitu, tetapi kalian juga bisa punya profesi dari biologi itu sendiri. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Saya telat 10 atau 15 menit ya, mohon dimaafkan. Jam setengah 10, masih ada 30 menit lagi ya kalian mungkin untuk istirahat dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, kenapa? Itu bisa diubah? Tidak usah, tidak perlu diubah. Jadi nanti penilaiannya pakai makalah yang sudah kalian kumpulkan gitu, sehingga kalaupun kalian mau memperbaiki
coba perbaiki dari performa kalian individunya gitu, ya. Jadi silakan. Dan adik-adik juga perlu ingat bahwa ini kan bukan hanya saya sendiri saja yang menilai, ada 2 dosen lain. Jadi ketika mungkin kalian belum maksimal di sesi bersama saya, masih ada 2 dosen lain dan itu masih sama juga gitu ya. Jadi silakan diperbaiki pada saat itu juga gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, semoga bisa dipahamin apa yang tadi sudah saya jelaskan dan semoga bisa memotivasi kalian untuk belajar gitu ya, karena kalian masih baru, sangat gampang untuk menata bagaimana caranya saya belajar gitu. Apakah sama seperti saya tadi ketika saya belajar itu dengan pertanyaan-pertanyaan atau seperti apa, silakan kalian bisa temukan gaya belajar kalian sendiri gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar dari jam kelas ini, silakan bisa chat saya atau di grup WA, kita diskusi di situ ya. Tidak ada yang ditanyakan, berarti sudah selesai untuk hari ini adik-adik. Terima kasih. Silakan. Oh iya, sudah ada nilai di sini. Oke. Berarti cukup untuk hari ini, materi kali ini. Terima kasih banyak. Minggu depan mohon bisa online juga gitu ya. Yang mau bertanya tolong bisa ditulis di chat WA grup itu biar nanti moderatornya tidak kebingungan. Bertanya memang Bu. Ya? Bertanya memang Bu. Boleh bertanya memang. Boleh dibatasi 6 pertanyaan seperti itu kan. Oke, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.